Okay, good morning, good afternoon, and good evening. How are you all? I hope you are in a good condition in pandemic situation. Well, for this meeting, I would like to make a review for one lesson plan. It is for junior high school, grade 7, or the first semester. Okay, so the material is from chapter 3, text, listen and listen, tulis nama, hari, bulan, kadang waktu. Then time allocation it is for 10 times 40 minutes or equal 5 meetings, atau artinya dalam RTP ini adalah terdiri dari 5 pertemuan. Baik, kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama. Ini adalah relevan kepada agama. KI1. Kompetensi inti 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, jangkauan pergaulan dan keberadaan. Lebih mengarah kepada sosial sesama. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan budaya. Oke, ini dia aspek kognitif. Kompetensi inti 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ini lebih mengarah kompetensi skill. Baik, now we continue. Kita lanjutkan ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Hal ini bermakna bahwasannya kompetensi dasar adalah sesuatu hal yang harus dicapai. Tentu ada indikator untuk mencapai kompetensi tersebut. Nah, kompetensi dasar yang satu-satu ini adalah turunan dari kompetensi inti 1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang turun dari kompetensi inti 1 dan diturunkan lagi menjadi indikator pencapaian. Kompetensi ini bisa dicapai dengan ini. Mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan dapat belajar bahasa. Ini sangat erat kaitannya dengan religius agama. Tentu kita mulai dengan berdoa. Baik, ini kompetensi dasar 22. Ini turunan dari kompetensi inti 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. Nah, jika kita perhatikan di sini ada beberapa sikap yang harus dicapai pada kompetensi dasar. Yang pertama, jujur. Nah, untuk mencapai kejujuran ini maka kita harus uraikan indikator capaiannya apa. Bertanggung jawab atas tindakan anggotanya saat menjadi pemimpin kelompok. Nah, ini dia. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi untuk jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini ada 4 sikap. 1, 2, disiplin, 2, ketiga percaya diri, dan 4, tanggung jawab. Kemudian hal ini yang keempat ini harus diuraikan dalam indikator pencapaian kompetensi seperti 221 sampai 224. Mengakui ketika membuat kesalahan. Nah, ini adalah aspek jujur. Bertanggung jawab, artinya ada tanggung jawab. Seharusnya di sini harus ada direvisi. Jika dia jujur maka ini harus di atas tujuan dan bertanggung jawab itu terakhir. Tidak menyalahkan orang lain. Ini artinya disiplin. Melakukan hal-hal yang dikatakan dan dikerjakan tanpa diingatkan oleh orang lain. Nah, itu lebih mengarah kepada disiplin, dan ini 2, 3 lebih mengarah kepada percaya diri. Nah,
Begitu seterusnya. Hal ini juga terdiri dari 3 aspek. Karena apa? Karena ini dia memahami fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan. Nah, jika kita lihat di sini, memahami fungsi sosial, 1, struktur teks, ini yang kedua, unsur kebahasaan dari teks untuk menyatakan dan menanyakan nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, dan seterusnya. Nah, ini adalah ada 3 hal yang harus dipahami, dan ketiga hal itu harus diuraikan dalam indikator. Begitu dia. Untuk kedepannya agar tidak kita salah dalam menuliskan kompetensi dasar dan indikator. Nah, baik, untuk berikutnya di sini untuk kompetensi atau indikator saya perhatikan ada. Nah, mari kita lihat menyusun teks lisan. Nah, ini menyusun teks lisan 1, dan tulis. Menyusun teks lisan dan tulis, ini juga ada 2. Menyatakan dan menanyakan hari, menyatakan dan menanyakan, ini sudah 4. Ini yang ketiga dan ini yang keempat. Jadi yang keempat ini yang perlu diuraikan di sini. Menanyakan, menyatakan, menanyakan, menyatakan. Nah, hal itu yang harus dituliskan pada indikator. Dan berikutnya kita berdiskusi tentang materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran ini ada teks lisan dan tulis, itu diambil dari materi buku, karena sebelumnya sudah dinyatakan di sini menyusun teks lisan dan tulis. Maka untuk materinya juga harus sama. Teks lisan dan tulis, menyatakan dan menanyakan nama bulan hari. Dan ini materi pembelajaran ini adalah turunan dari kompetensi yang keempat. Kompetensi yang keempat seperti yang bisa kita lihat pada slide yang saya maksud ini. Oke, kita lanjut. Kemudian materinya kita tuliskan, ini materinya. Tentu materi ini bersumber dari buku yang wajar. Nah, baik, untuk metode pembelajaran hanya sepintas, nanti pada mata kuliah berikutnya approach, method, and technique ini lebih kita pelajari lebih mendalam. Ini yang bermakna pada metode pembelajaran ini adalah metode yang kita pilih yang lebih berorientasi kepada si siswa. Namun pada saat ini saya harap kalian juga sudah bisa mempelajari metode pembelajaran yang orientasinya ke siswa, atau metode-metode pembelajaran yang lebih mengarah ke project based learning atau problem based learning. Kira-kira metode-metode apa? Yang berikutnya adalah media dan alat. Medianya ini nama-nama hari, nama-nama bulan, kalender. Alatnya realita benda, artinya realita benda ya tentu. Kalau realita ya nama-nama hari, mungkin kalian sebagai guru bisa membawa kalender, spidol warna, kertas buram, dan plano LCD. Nah, sumber belajar itu karena bukunya bersumber dari pemerintah Mendikbud, maka dituliskan di sini Kementerian Pendidikan. Kemudian sumber belajarnya ya guru-guru dan siswa. Jadi siswa juga merupakan sumber belajar. Nah, untuk metode dan teknik nanti lebih mendalam, tapi sepintas saya jelaskan. Metode dan teknik, metode mengajar di sini dikatakan pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah yang bisa dibagi menjadi 5 tahap: observing, questioning, associating, experimenting, and networking, atau bisa dibagi menjadi 5. Jadi metode ini yang harus dibagi menjadi kelima tahapan. Jadi di sini direalisasikan menjadi langkah-langkah kegiatan pertemuan. Satu, kegiatan awal itu ada greeting, serta dengan siswa,
memberi motivasi, guru menanyakan kesiapan, guru mengajukan pertanyaan, guru menjelaskan, guru menyampaikan cakupan materi. Itulah kira-kira untuk kegiatan pembukaan atau kegiatan awal. Nah, setelah kegiatan awal maka ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini adalah seperti yang observing. Nah, jadi kegiatan inti ini adalah observing, questioning, associating, experimenting. Itu adalah kegiatan inti dari RPP. Nah, kita bisa lihat observing, mengamati siswa, ini kolom untuk siswa, ini kolom untuk guru. Nah, siswa mengamati gambar sebuah kalender, berarti guru menempelkan atau menayangkan sebuah kalender di LCD mungkin atau membawa kalender yang lebih nyata. Oke, dan seterusnya menanyakan. Ini si siswa melakukan tanya jawab, si guru merespon. Kira-kira begitu dia kegiatan inti, mencoba atau experimenting. Siswa mengidentifikasi fungsi dan jenis kata, dan si guru meminta siswa mengidentifikasi. Itu adalah kegiatan experimenting. Kemudian ada kegiatan associating atau menalar. Siswa atau peserta didik membentuk kelompok. Ini adalah kegiatan associating. Guru mengelompokkan siswa. Kira-kira begitu. Kemudian yang berikut adalah mengkomunikasikan. Ini adalah kegiatan inti yang terakhir. Artinya setiap anggota kelompok bergantian menyebutkan ungkapan-ungkapan diikuti nama hari. Si guru meminta siswa untuk menyebutkan ungkapan diikuti nama-nama hari. Nah, kira-kira itu adalah kegiatan inti, dan pada akhirnya nanti ada kegiatan penutup kurang lebih 5 menit. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dan manfaat-manfaatnya. Siswa dan guru memberi umpan balik, guru memberi informasi tindak lanjut, siswa dan guru mengucapkan salam perpisahan. Ini adalah contoh. Jadi di pertemuan kedua ini adalah hal yang sama untuk kegiatan awal, hanya perbedaannya di kegiatan inti, dan di penutup itu sama juga. Ini adalah pertemuan ketiga, tentu lanjutan daripada pertemuan kedua dan seterusnya. Nah, saya harap saya skip aja yang ini, kita lanjut ke pertemuan terakhir dan tersebut. Nah, bisa kita bayangkan betapa panjangnya satu RPP, dan itu yang sedang disingkat menjadi satu halaman oleh Mas Menteri. Nah, jadi yang berikut itu adalah dari seluruh pertemuan tersebut, pertemuan 1 sampai 5, maka ada penilaian hasil pembelajaran, instrumen penilaian. Nah, tentu untuk menilai ada 3 aspek, karena tadi kan ada 3 indikator, aspek sikap. Itu dia. Instrumen penilaian, answer the following. What day to day? Nah, ini kira-kira pertanyaan. Kemudian penilaian proses. Nah, ini adalah penilaian proses. Jadi ketika proses belajar mengajar, kita juga menilai sikap siswa. Ada yang sungguh-sungguh, tanggung jawab, peduli. Nah, ini adalah turunan yang 4 tadi yang dari atas, ya, dari kompetensi indikator, kompetensi dasar tadi. Nah, bagaimana skornya? Apa catatannya untuk satu siswa? Kemudian ini adalah rubriknya. Nah, jadi dalam lesson plan itu harus jelas rubriknya. Kemudian ada hasilnya, ada media pembelajaran, sumber belajar, penilaian. Nah, jadi ini adalah rubriknya juga, rubrik penilaian aspek sikap, agar kita bisa lebih pahami. Nanti akan saya berikan nah, ini soft copy-nya kepada kalian. Ini ketelitian 54321, begitu seterusnya. Untuk aspek penilaian sikap, aspek tingkah laku juga sama halnya. Nah, jadi demikian untuk review kali ini. Saya harap kurang lebih kalian bisa memahami bagaimana apa itu lesson plan, apa-apa yang harus kita tuliskan pada lesson plan. Demikian saya rasa, jika ada pertanyaan silakan. Terima kasih.